Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan bahwasanya Syekh Hasan Al-Basri itu memiliki tetangga yang namanya adalah Simun. Tetangganya ini adalah seorang penyembah api atau majusi. Maka Syekh Hasan Al-Basri itu mendengar bahwa ajal Simun itu sudah dekat. Artinya tetangganya itu sudah dalam keadaan sakaratul maut. Maka dipanggillah Syekh Hasan Al-Basri untuk mengunjungi tetangganya tersebut. Pada saat sampai dan berjumpa dengan Simun, maka Syekh Hasan Al-Basri itu bertanya kepada Simun, "Wahai tetanggaku, 70 tahun sudah kau menyembah api. Sedangkan jasadmu sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan kau berdampingan dengan api tersebut. Maka tidakkah engkau mencoba untuk membuktikan bahwasanya Tuhanmu itu tidak akan pernah menzalimimu? Maksudnya api tidak akan pernah membakarmu. Kalau memang benar Tuhanmu itu sayang terhadapmu, yang kau sembah itu adalah api, maka masukkan saja tanganmu ke dalam api tersebut. Kalau tanganmu tidak terbakar oleh api tersebut, maka api yang kau sembah itu artinya dia sayang padamu, karena dia tidak akan membakar dirimu. Dan dia benar adalah Tuhanmu," kata Syekh Hasan Al-Basri. "Tapi ketika kau masih terbakar tanganmu memasukkan tanganmu ke dalam api tersebut, maka ketahuilah dia tidak sayang terhadapmu, wahai Simun." Maka dimasukkanlah. Mendekati api tersebut, maka ternyata sudah sangat panas. Belum saja tersentuh terhadap api tadi. Maka Simun berkata, "Api memang panas, sungguh api itu panas. Bagaimana aku memasukkan tanganku dalam api? Karena memang sifatnya adalah membakar." Maka kemudian Syekh Hasan Al-Basri membuktikan kepada tetangganya tadi, yaitu Simun, "Wahai Simun, lihatlah, Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan api ini. Kalau kita minta kepada Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Penjaga, maka Allah akan membuktikan bahwa api pun tidak akan dapat membakar orang yang dicintainya." Maka kemudian Syekh Hasan Al-Basri memasukkan jarinya ke api yang ada di sebelah Simun atau tetangganya tadi. Ketika dimasukkan beberapa lama, dikeluarkan lagi, ternyata tangan Syekh Hasan Al-Basri tidak terbakar sama sekali. Dan tetangganya ini terkejut, "Bagaimana bisa, wahai Hasan Al-Basri, tanganmu tidak terbakar? Bukankah aku sudah berkata kepadamu bahwasanya api ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mari, kalau kau memang sudah yakin bahwa ini adalah bukan Tuhan, ini hanyalah ciptaan Tuhan, maka mari bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali syahadat saja kau lakukan dengan ikhlas di hadapan Allah, maka seluruh amal-amal tidak baikmu itu musnah, dan kau menjadi seorang muslim sejati, dan kau akan diterima imanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kemudian Simun itu berkata, "Bisakah aku dibuatkan olehmu, hai Hasan Al-Basri, satu surat jaminan yang kau tulis sendiri? Dengan surat jaminan itu aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah aku bersyahadat, aku ingin surat jaminan itu kau tulis dan kau letakkan di jari-jariku. Pada saat aku nanti di alam kubur, kau letakkan di jari-jariku. Aku ingin yang memandikanku adalah engkau. Aku ingin yang menyolatiku adalah engkau, wahai Syekh Hasan Al-Basri. Kalau memang demikian dapat kau lakukan, maka aku bersedia untuk masuk Islam dan bersyahadat sekarang juga." Maka kemudian Syekh Hasan Al-Basri berkata, "Saya siap insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kemudian benarlah saat itu Simun, tetangganya Syekh Hasan Al-Basri, itu bersyahadat. Bersyahadat di hadapan Syekh Hasan Al-Basri. Selesai bersyahadat, matilah dia, wafat dia, meninggal dia. Dan pada saat meninggal tersebut, benar yang memandikan adalah Syekh Hasan Al-Basri sampai menyolatinya dan menguburkannya. Dan surat jaminan itu betul-betul ditaruh dan diletakkan di tangan tetangganya tadi.
Malam harinya Syekh Hasan Al-Basri selesai melakukan prosesi pemakaman tadi. Malam harinya Syekh Hasan dijumpai oleh Simun sang tetangganya. Simun itu kemudian dalam keadaan wajahnya yang cemerlang, wajahnya yang bersinar, sambil berseri-seri dan tersenyum wajahnya, dan ada mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Maka kemudian Syekh Hasan Al-Basri bertanya, "Wahai Simun, apa yang Allah perbuat terhadapmu?" Kemudian tetangganya itu berkata, "Wahai Syekh Hasan Al-Basri, ketahuilah, aku sangat berterima kasih terhadap engkau yang sudah sudi untuk mengajak aku keluar dari kekufuran yang selama ini menyembah api selama 70 tahun lamanya hanya dengan bersyahadat, hanya dengan membawa surat jaminan darimu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan seluruh dosa-dosaku. Dengan syahadat dan surat jaminan darimu itulah maka aku dibebaskan dari Allah dari dosa-dosa." Dan Allah letakkan mahkota kemuliaan karena memang Allah yang maha pengasih dan maha penyayang sungguh sangat menyayangimu, wahai Hasan Al-Basri. Maka ketika itu menangislah Syekh Hasan Al-Basri. "Duhai Allah, betapa engkau adalah yang maha pengampun. Betapa engkau adalah yang maha penyayang. Sayangmu tiada yang dapat menandingi, wahai Allah. Orang yang 70 tahun berada di dalam kemusyrikan, 70 tahun tidak pernah menyembah kepada engkau ya Allah, tapi hanya dengan beristighfar, hanya dengan bersyahadat satu kali, menyatakan keimanannya, kebersediaannya hanya untuk menyembah kepadamu, kau ampuni dirinya ya Allah, dan kau berikan kedudukan yang mulia kepadanya. Sungguh maha baik engkau ya Allah. Sungguh maha baik engkau ya Allah." Inilah kisah Simun, tetangga dari Syekh Hasan Al-Basri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah ampunan kepada kita semua, anugerah rahmat kepada kita semua, anugerah keberkahan kepada kita semua, dan semoga ketika wafat kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.